Lokasi DBHCHT di Kabupaten Kudus, 40% diantaranya digunakan untuk bidang kesehatan. Lantas, gunanya untuk apa saja? Selengkapnya dalam liputan khusus bersama saya Septi Wulandari. Industri rokok di Kudus memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan cukai di Indonesia. Tahun 2023, target pendapatan cukai bahkan mencapai 39 triliun dan target ini telah tercapai sebelum ujung tahun. Penerimaan cukai yang besar di Kabupaten Kudus berdampak pada penerimaan DBHCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang terus meningkat. Tahun 2023, Kudus menerima dana bagi hasil cukai tembakau sebesar 238 miliar. Jumlah ini naik sekitar 35,23% dibanding tahun 2022 yang sebesar 176 miliar. Dana ini menjadi lebih besar lagi karena ada tambahan silpa di tahun 2022 sehingga total DBHCHT Kudus yang dapat dianggarkan di tahun 2023 menjadi 362 miliar 165 juta. Perolehan cukai yang besar ini dimanfaatkan untuk beberapa bidang, yakni bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 39%, bidang kesehatan 41%, dan bidang penegakan hukum 6%, serta kegiatan lain yang menjadi prioritas daerah sebesar 13%. Penjabat Bupati Kudus Bergas Catursasi Penanggungan menyebut di bidang kesehatan alokasi anggarannya cukup besar, yakni 41% atau senilai lebih dari 149 miliar lebih. Angka ini digunakan untuk mengatasi permasalahan di bidang kesehatan di Kudus, di mana pengelolaannya terbagi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dan Rumah Sakit Lukmono Hadi Kudus. Ya, selain kesehatan, peningkatan sarana prasarana, tentunya juga yang berkaitan dengan program strategis nasional. Ya, salah satunya adalah bagian daripada bagaimana menurunkan persentase stunting. Nah, itu kan juga menjadi bagian penting daripada membangun negara ini biar nanti generasi selanjutnya itu tidak mengalami stunting ya. Nah, ini kan menjadi program. Nah, itu bagian daripada itu. Oke. Dalam bentuk seperti apa untuk penanganan atau pencegahan stunting, program-programnya seperti apa? Ya, salah satunya yaitu bagian daripada pemberian makanan tambahan ya. Oh iya. Nah, terus termasuk juga peningkatan layanan posyandu, petugas-petugasnya, itu termasuk gizi daripada bayi-bayi supaya dapat terjamin juga. Nah, itu kan kita berikan semua. Oke, selain itu lagi apalagi di bidang kesehatan ini Pak, program yang mungkin cukup prioritas juga gitu di Kabupaten Kudus? Yang jelas ya layanan publik yang berkaitan dengan kesehatan. Tadi baik itu sarana prasarana, meningkatkan peralatan yang lebih baik, meningkatkan bangunan ruang yang lebih baik, utamanya pusat kesehatan masyarakat, puskesmas. Oke, di puskesmas itu juga sekarang ini diupayakan untuk secara fasilitas, secara sarana itu juga terus meningkat gitu ya. Ada itu hampir semua puskesmas di Kabupaten Kudus atau semua termasuk sampai pustu-pustunya. Oke, semuanya itu. Semuanya. Karena itu anggaran yang tadi anggaran cukup besar ya. Cukup besar. Iya, makanya kenapa tidak kita manfaatkan untuk yang menjadi suatu prioritas penting ya, salah satunya kan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Andini Aridewi, saat meninjau pembangunan Puskesmas Rendeng menyebut pemanfaatan DBHCHT di Kudus pada bidang kesehatan menjadikan fasilitas kesehatan ataupun layanan kesehatan di Kudus mengalami peningkatan. Menurutnya banyak manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat, baik dari revitalisasi puskesmas dan puskesmas pembantu lainnya. Ia menyebutkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus mendapatkan alokasi DBHCHT pada anggaran murni tahun 2023 senilai 54,9 miliar.
kemudian pada anggaran perubahan mendapat tambahan alokasi DBHCHT senilai 2,5 miliar. Oke, sekarang ini saya bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Ibu Andini. Nah, Ibu, boleh dijelaskan ini terkait dengan alokasi DBHCHT di Kudus gitu ya. Ini kan ada 40% untuk bidang kesehatan. Betul. Nah, untuk Dinas Kesehatan sendiri seperti apa nih? Berapa jumlah yang saat ini dikelola Dinas Kesehatan dan untuk peruntukannya untuk apa saja? Jadi untuk Dinas Kesehatan sesuai dengan PMK yang ada memang kesehatan mendapatkan alokasi 40%, tapi itu tidak hanya di Dinas Kesehatan, termasuk juga dengan rumah sakit. Sedangkan untuk Dinas Kesehatan sendiri kami mendapatkan alokasi di tahun 2023 ini 57 miliar 488 juta 916 ribu. Dan ini peruntukannya untuk beberapa hal. Yang terbesar adalah untuk pembiayaan JKN. Untuk pembiayaan JKN. Di samping itu juga untuk kegiatan yang lain termasuk untuk rehabilitasi fisik puskesmas, kemudian untuk operasional puskesmas juga, dan termasuk di dalamnya ada peruntukan untuk pengadaan alat kesehatan, kemudian untuk pemeliharaan, kalibrasi, obat, bahan medis habis pakai, maupun juga tidak hanya sekedar untuk kegiatan fisik dan alat, tetapi juga untuk penanganan program prioritas nasional, yaitu pemberian makanan tambahan kasus stunting. Oke, jadi memang ada untuk kebutuhan untuk pembangunan secara fisik dan juga non fisik tadi penanganan stunting gitu ya. Nah, untuk pembangunan fisik di Kudus sendiri seperti tadi rehabilitasi puskesmas dan lain sebagainya, itu berapa anggaran yang khusus untuk itu, Bu? Yang untuk rehabilitasi fisik puskesmas ada 9 miliar, 4 ya, 9,4 ya. Itu ada berapa jumlah puskesmas yang mendapatkan alokasi? Ada 7 baik puskesmas maupun puskesmas pembantu. 7. Pembangunannya meliputi apakah pembangunan baru atau seperti apa? Ini yang ketujuhnya ini adalah rehab ya. Kalau rehab itu berarti pemenuhan standar, penyempurnaan dari bangunan yang ada yang disesuaikan dengan standar yang ada. Oke, ada 7 puskesmas dan maupun puskesmas pembantu. Oke, nah selain pembangunan atau rehabilitasi puskesmas ini tadi juga disampaikan ada pengadaan alat dan lain sebagainya. Itu apa saja, Bu, dan berapa alokasi untuk itu? Kalau yang untuk alat kesehatan ini ada 2,2 ya. Ini tersebar di semua puskesmas. Kuncinya adalah untuk memenuhi standar pelayanan yang ada di puskesmas dalam upaya untuk bagaimana kita bisa memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat, dan ini disesuaikan masing-masing kebutuhan sesuai dengan puskesmasnya masing-masing karena tidak mesti sama ya, tidak mesti sama ya. Selain itu juga yang banyak untuk obat juga dan juga bahan medis habis pakai, itu yang untuk pelayanan kepada masyarakat. Oke. Tadi di awal Ibu sebutkan bahwa ini anggaran juga paling besar adalah untuk iuran JKN ya. Berapa besarnya untuk iuran JKN? 24,6 ya, itu? Jadi hampir 50% sendiri itu peruntukannya untuk jaminan kesehatan nasional. Kebetulan kan untuk Kabupaten Kudus kita juga sudah mencapai UHC 99,03% yang untuk UHC-nya di Kabupaten Kudus. Dan ini banyak support, salah satunya adalah support dari pemerintah daerah melalui anggaran pemanfaatan anggaran baik pajak rokok maupun cukai. Ya. Khusus untuk cukai kita dialokasikan 24,6 miliar. Oke, baik. Ini cukup besar juga ya angkanya ya. Nah, untuk pembangunan fisik yang tadi ada 7 puskesmas itu kan apakah sama rata atau seperti apa? Berbeda. Jadi untuk pembangunan fisik juga menyesuaikan kondisi puskesmas masing-masing ya. Dan itu sesuai pembantu. Sesuai dengan perencanaan dari pihak puskesmas sendiri dan menyesuaikan standar bangunan kesehatan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Oke, jadi itu memang kebutuhan masing-masing puskesmas sendiri yang kemudian alokasinya di situ gitu ya. Nah, itu adalah untuk pembangunan fisik, Bu. Nah, bukan pembangunan selain pembangunan fisik gitu, ada juga yang tadi penanganan stunting. Seperti apa sih kemudian programnya dari Dinas Kesehatan terkait dengan pemanfaatan DBHCHT ini? Jadi arah dari pemanfaatan cukai tetap kami alokasikan sesuai dengan regulasi ya, sesuai dengan kebijakan, tetap mengacu kepada
standar yang ada, kebijakan yang ada, juga mendukung program prioritas nasional. Kemudian khusus yang untuk puskesmas kita juga mendorong agar menyesuaikan dengan standar akreditasi dalam rangka untuk peningkatan kualitas layanan dan juga menjamin mutu untuk pelayanan kesehatan. Seperti apa itu program-programnya yang untuk standarisasi layanan dan lain Untuk sebagainya? standarisasi layanan jelas ada acuan dari keputusan Menteri Kesehatan terkait akreditasi puskesmas. Kemudian dari sisi sarana prasarana juga kita harus menyesuaikan dengan peraturan Menteri Kesehatan yang ada. Dan ini salah satu komitmen dari pemerintah adalah khususnya pemerintah daerah adalah dengan pemanfaatan anggaran cukai. Hari ini menambahkan pembangunan sejumlah puskesmas dari alokasi anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau di BHCHT ditargetkan awal Desember ini telah selesai agar bisa segera diserah terimakan. Pemanfaatan DBHCHT di bidang kesehatan digunakan untuk berbagai program. Di antaranya yang cukup besar adalah alokasi pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat, penanganan stunting, dan rehabilitasi sejumlah puskesmas atau fasilitas kesehatan. Ketua DPRD Kudus Masan mendorong penggunaan DBHCHT agar dapat terserap maksimal, meskipun saat ini masih terbatas penggunaannya karena peraturan Menteri Keuangan nomor 215 tahun 2021 yang membatasinya. Sesuai dengan tupoksi kami, diantaranya adalah proses budgeting. Nah, dalam menganggarkan dana bagi hasil cukai ini tentunya sudah diatur oleh peraturan Menteri Keuangan yang tentunya kami tidak berani overlapping dari situ. Jadi keluar dari itu tentunya kita tidak berani. Maka sesuai dengan PMK yang ada bahwa 40% itu digunakan untuk kesehatan, yang 50% untuk kesmas dan 10% untuk penegakan hukum. Ini yang tentunya menjadi patokan kami dan di dalamnya tentunya kami koordinasikan dengan pemerintah pusat, perwakilan dari Kementerian Keuangan dan dari pemerintah provinsi melalui Biro Isda. Ini yang tentunya dalam proses penganggaran kami berkoordinasi itu. Dan alhamdulillah walaupun PMK-nya secara agak menurut kami belum bisa sepenuhnya bisa bermanfaat sesuai dengan kebutuhan daerah, tetapi tentunya sudah ada titik terang dalam rangka penggunaan dana bagi hasil cukai. Di antaranya tahun ini sudah ada untuk infrastruktur melalui program prioritas kepala daerah atau program prioritas bupati. Ini yang tentunya informasi yang baik untuk kami dan alhamdulillah sudah 2022 perubahan dan 2023 ini kita sudah sebagian bisa untuk penganggaran di infrastruktur yang selama pandemi itu kita banyak ketertinggalan karena anggaran diserap untuk urusan pandemi. Oke, jadi yang seharusnya memang nggak bisa ya, di tahun-tahun sebelumnya nggak bisa ya untuk pemanfaatan di infrastruktur ini, sekarang ini sudah bisa. Berapa banyak Pak dari anggaran di Kudus ini? Kan tadi penjelasan dari Pak Bupati ini cukup besar juga, hampir 360 sekian miliar gitu.
Ya tentunya sesuai dengan rumus. Kalau yang untuk urusan kesehatan itu kan tidak bisa diotak-atik. Ya memang untuk kesehatan itu. Apakah itu untuk infrastrukturnya, untuk penanganan stunting, untuk pembayaran BPJS bagi warga yang tidak mampu. Nah itu 40% sendiri. Tahun 2023 terdapat 5 puskesmas dan 2 puskesmas pembantu yang mendapat alokasi rehab, yaitu Puskesmas Rendeng, Puskesmas Jati, Ngembal Kulon, Sidorekso, Jati, dan Tanjung Rejo, serta 2 puskesmas pembantu lainnya yakni Bulu Cangkring dan Jekulo. Masing-masing mendapatkan alokasi yang berbeda. Puskesmas Rendeng salah satu puskesmas yang pada tahun ini mendapatkan alokasi cukup besar untuk rehab bangunan utama senilai kurang lebih 2,9 miliar. Bangunan puskesmas 2 lantai ini tengah dikebut pengerjaannya agar segera dapat digunakan secara maksimal oleh masyarakat. Rencananya, lantai 1 bangunan puskesmas akan digunakan seluruhnya untuk pelayanan, sementara lantai 2 untuk administrasi pegawai puskesmas. Bu Novita, kalau di Puskesmas Rendeng sekarang ini sedang proses pengerjaan juga pembangunan gitu ya dari DBHCAT, ini apa yang sedang dikerjakan di Puskesmas ini? Ini untuk pembangunan yang akses sehat, jadi yang dulu kan baru pelayanan untuk sakit ya, baru ada pelayanan umum, kemudian kegawat daruratan, anak sakit, yang dulu bangunan ini hanya itu. Nah kemudian yang sedang pembangunan ini di 2023 itu perluasan ke belakangnya untuk pelayanan sehat dan administrasi di lantai 2. Oke, jadi ini total benar-benar rehab, sepertinya rehab semua gitu ya? Hampir semua. Ya. Ini berapa lama proses kontrak pengerjaan ini di Puskesmas ini? Ini kan masih proses pembangunan ya, udah mendekati penghujung tahun gitu, tapi masih proses pembangunan. Ini berapa lama prosesnya? Untuk kontraknya yang tahu Dinas Kesehatan ya. Oke. Kemarin mulainya bulan Agustus atau apa ya? Kemudian saya dengar untuk serah terimanya memang Desember pertengahan ini. Oke, jadi akan segera diserah terimakan, tapi ini masih proses gitu. Nah, dari total bangunan yang sekarang ini sedang diproses pembangunan ini, apa sih yang masih dari Puskesmas Rendeng sendiri yang memang menjadi kebutuhan utama gitu, akhirnya ini dibangun gitu? Iya, jadi memang dulu kan memang pelayanan ini dilaksanakan di ex gedung Labkes itu sebetulnya. Oh, ex gedung Labkes di Labkes yang sebelah. Oh, sebelah gedung ini. Ya. Jadi memang harapannya dengan pembangunan ini bisa mengakomodir semua pelayanan itu di dalam satu gedung dan memang representatif untuk pelayanan kita karena untuk kedepannya kita juga harus persiapan akreditasi dan alhamdulillah memang dengan adanya pembangunan ini baru separuh ya kemarin baru segini aja untuk pelayanan sakit saja angka kunjungan kita meningkat memang. Oke. Bangunan yang lebih besar, bersih dan bagus menurut Novita membuat pasien yang datang lebih nyaman. Pasien tak ragu untuk datang dan berkonsultasi ke puskesmas untuk fasilitas kesehatan pertama. Puskesmas lainnya yang juga mendapatkan alokasi DBHCHT untuk pembangunan fisik dan penambahan alat kesehatan adalah Puskesmas Jati. Puskesmas Jati yang berada di Klentengan Tanjung Karang Jati Kudus ini bahkan telah selesai pengerjaannya, meskipun belum secara resmi diserah terimakan. Menurut Kepala UPT Puskesmas Jati Darini, Puskesmas Jati pada tahun ini mendapat alokasi anggaran yang juga cukup besar, yaitu sekitar 2,3 miliar lebih. Anggaran ini digunakan untuk merehab sejumlah ruangan layanan, mulai dari ruang pelayanan, ruang tindakan, laboratorium, apotik, halaman, serta muka puskesmas dan lainnya. Kini usai dibangun, Puskesmas Jati nampak lebih megah dan representatif sebagai fasilitas kesehatan. Sekarang ini saya bersama dengan Kepala UPTD Puskesmas Jati, Ibu Darini. Nah, Ibu Darini, Puskesmas Jati ini salah satu puskesmas yang mendapatkan alokasi di BHCAT untuk pembangunan puskesmas ya. Betul. Seperti apa, boleh dijelaskan? Baik Ibu, puskesmas kami mendapatkan pembangunan yang diperuntukkan untuk poli umum,
poli gigi, laborat, pemeriksaan lansia, apotek, kemudian ruang tindakan, kemudian ruang TB. Oke, itu pembangunan fisik saja atau ada mungkin dari peralatan juga ada kebaruan seperti Enggak, Ibu, kalau untuk ini untuk pembangunan fisik aja. Oke, pembangunan fisik ini sekarang ini sudah selesai semuanya, Bu? Berapa lama proses pengerjaan untuk ini? Karena saya memang baru di sini baru 1 bulan, terhitung di waktu serah terima itu 120 hari dan hari ini adalah hari terakhir. Oke, ini hari terakhir. Jadi Iya. kita sudah lihat memang bangunannya sudah berbeda ya dari Iya. yang sebelumnya gitu ya, Bu. Untuk pembangunan selama 3 bulan ya, 3 bulan, 120 hari gitu, 4 bulan malah ya, Bu? 4 ya? bulan. 4 bulan. Itu berapa alokasi anggaran yang untuk Puskesmas Jati ini? Iya, sekitar 2,3. Oke, 2,3 miliar gitu Iya. ya. Ini sekarang ini apakah bangunan-bangunan ini yang kan sudah selesai ini pembangunannya, ini sudah dimanfaatkan sepenuhnya atau seperti Belum, apa? Bu, karena belum diserahkan. Nanti kalau sudah diserahkan, baru kami bisa. Oke. Nah, kalau dari Ibu sendiri sebenarnya di Puskesmas Jati ini masih membutuhkan apa sih, Bu, gitu untuk biar lebih oke lagi dalam pelayanan gitu atau yang Masih, lainnya? Ibu, kebetulan di lantai 2, di lantai 2 itu baru bangunan aja. Lantai pun belum, masih tembok aja berdiri. Oke, di lantai 2 itu berarti sekarang ini sudah dimanfaatkan untuk apa? Maksudnya sebelumnya Enggak, itu belum ada apa? belum ada. Oke, jadi baru bangunan tembok Iya. aja. Nah, harapan Ibu akan seperti apa? Harapan Digunakan kami untuk apa? karena untuk peningkatan pelayanan kami berharap itu juga akan diselesaikan biar bisa kami gunakan maksimal. Saat ini rehab bangunan di Puskesmas Jati berhenti di lantai 1 untuk pelayanan. Kedepan, Kepala Puskesmas Jati dari ini berharap lantai 2 bangunan dapat disempurnakan agar bisa digunakan untuk ruang administrasi pegawai dan aula untuk kegiatan Puskesmas. Peningkatan fasilitas kesehatan dilakukan dengan melakukan rehab pada sejumlah gedung layanan Puskesmas dan juga penambahan alat kesehatan di Puskesmas. Puskesmas-puskesmas yang direhab berdasarkan skala prioritas. Harapannya agar Puskesmas sesuai dengan standar yang berlaku dari Peraturan Menteri Kesehatan. Puskesmas Ngembal Kulon menjadi salah satu dari 7 puskesmas yang menjadi prioritas Kabupaten Kudus untuk mencapai standar, meskipun tak sebanyak dan sebesar puskesmas lain dalam pembangunannya. Menurut Kepala Puskesmas Ngembal Kulon, Kamal Agus Effendi, puskesmas yang dipimpinnya ini mendapatkan anggaran di BHJHT untuk tahun 2023 untuk pembangunan fisik dan non-fisik sekitar 350 juta. Tak cukup banyak pembangunan fisik yang dilakukan, namun menurutnya anggaran ini sangat membantu meningkatkan layanan kesehatan di Puskesmas Ngembal Kulon. Oke, sekarang ini saya sudah bersama dengan Kepala UPT Puskesmas Ngembal Kulon Kudus, Pak Kamal Agusnya. Ini Pak Kamal, ini Puskesmas Ngembal Kulon juga salah satu puskesmas yang menerima alokasi di BHJHT ya untuk pembangunan. Seperti apa bisa dijelaskan? Ya, tahun ini kami mendapat alokasi dana DBHJHT. Ya, jadi sesuai dengan juknis yang ada, kami manfaatkan untuk
pembangunan fisik yang berkaitan langsung dengan pelayanan. Yang pertama, yang kedua kami manfaatkan juga untuk pengadaan alat-alat kesehatan yang itu menunjang ya. Ya. Jadi di kegiatan fisik kami itu ada penambahan ruang layanan untuk imunisasi, kemudian ada pemeliharaan di ruang khusus penyakit menular, penyakit TB dan kusta. Gitu. Beberapa alat kesehatan yang kami adakan seperti alat pengukur tekanan darah, tensimeter, kemudian Doppler untuk memeriksa denyut jantung bayi atau janin pada ibu hamil, kemudian pengadaan obat-obatan, kemudian regen dan kebutuhan di laboratorium. Gitu. Nah, untuk pengadaan dan juga pembangunan secara fisik ini antara puskesmas satu dengan puskesmas lain yang sama-sama mendapatkan alokasi ini berbeda-beda gitu ya. Ini apakah sesuai kebutuhan masing-masing puskesmas atau seperti apa? Ya, saya kira tentunya itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing puskesmas ya. Jadi tidak bisa kita samakan dengan puskesmas yang lain. Jadi kalau di kami, karena memang secara desain gedung kami itu ada beberapa ruang layanan yang belum terpenuhi, ya kami atur sedemikian rupa agar dalam masa yang akan datang semua kebutuhan kebutuhan ruangan itu terpenuhi. Tentunya dengan pemanfaatan dana cukai secara efektif dan efisien. Gitu. Baik. Boleh dirinci tadi kan untuk pelayanan itu ruang layanan yang baru itu ruang layanan imunisasi, kemudian ruang pemeriksaan untuk penyakit menular. Ini boleh dirinci sedikit dulu yang ruang layanan imunisasi ini seperti apa yang dibangun? Apakah benar-benar membuat ruangan baru atau seperti apa? Ruang layanan imunisasi yang kita adakan ini perluasan ya, perluasan ruang baru. Jadi bukan konstruksi baru ya. Konstruksi baru. Jadi itu perluasan yang tadinya tidak memenuhi standar gitu ya. Standar dan kita tidak bisa menempatkan logistik. Nah, kita ketahui bahwa ruang imunisasi itu di situ harus ada kulkas atau cold chain untuk menyimpan logistik vaksin dan imunisasi. Belum lagi bahan habis pakai atau alat penunjang yang lain. Nah, itu kita harus tempatkan jadi satu dan kita monitor suhunya kan gitu. Nah, itu harus standar. Karena ketika ruang itu tidak standar untuk mengelola logistik vaksin, resikonya logistik vaksin itu akan rusak dan nggak bisa dimanfaatkan ya, jadi sia-sia ya kalau pembelajaran vaksinnya udah banyak nggak bisa disimpan dengan baik. Nah, itu untuk ruang layanan imunisasi. Kemudian juga ruang perawatan untuk pelayanan penyakit menular. Khusus untuk yang ruang layanan penyakit menular, ini kami berupaya memisahkan alur pasien yang berisiko penyakit menular khususnya TB dengan pasien lain yang dia cenderung tidak menular. Ya, jadi kita minimalkan dampaknya sesuai dengan kaidah PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi. Jadi kaidah PPI pelayanan penyakit menular itu harus terpisah dengan pelayanan penyakit yang tidak menular. Karena pasien dan pendamping pasien, keluarga, ya, itu juga harusnya tidak ketemu dengan pasien yang lain. Jadi harus memang berada di satu ruangan tersendiri ya. Dan jadi yang sebelumnya kemarin belum seperti itu ya. Sudah seperti itu. Cuman ini kami lebih penuhi lagi standarnya. Gitu. Lebih ketat lagi ya. Jadi benar-benar ini hanya satu pintu aja gitu ya untuk masuk ke ruang perawatan. Nah, untuk pengadaan alat kesehatan atau pembangunan yang lain lagi masih ada nggak? Untuk tahun ini kami kegiatan fisiknya selain itu ada penambahan ruang kanopi atau semacam atap begitu di depan gedung laboratorium untuk satu antisipasi panas dan hujan, kemudian juga untuk keamanan karena di situ ada beberapa panel listrik sehingga dari sisi safety, sisi keamanan dan keselamatan itu kita bisa jamin lah gitu. Jadi selamat atau aman untuk petugasnya, juga nanti pengunjung juga merasa tidak lebih aman nyaman gitu ya Pak ya. Nah, yang untuk pengadaan alat sendiri apa nih di puskesmas ini? Ya, tadi yang saya sebutkan ya, ada
tensimeter, Tensimeter. kemudian ada Doppler, dan beberapa alat untuk pemeriksaan gula darah. Oh, oke. Ya, alat kecil Itu lah. penambahan ya, berarti penambahan Ya, alat aja kecil ya di sini. penambahan alat ya. Alat kecil ya, karena beberapa itu sudah rusak dan memang alat-alat semacam itu kan dia punya masa apa ya? Ya masa kerja gitu iya, ya. iya, Jadi betul, beberapa betul. tahun itu harusnya udah harus Oke. diganti. Ya pemirsa, demikian liputan khusus kali ini tentang pemanfaatan DBH CHT di bidang kesehatan di Kabupaten Kudus. Saya Septulandari, pamit undur diri, sampai jumpa.